Halo sobat pencinta badminton tanah air, welcome back to my channel. Dan kita masih membahas informasi seputar Yonex Taipei Open 2025. Oke, kita bahas informasi selengkapnya ya teman-teman. Oke, Taipei Open sudah masuk hari ketiga alias babak 16 besar teman-teman. Dan ini dia hasil dari sektor tunggal putra ya. Satu-satunya wakil kita yaitu Muhammad Zaki Ubaidillah ya teman-teman, kembali meraih hasil positif dengan mengalahkan pemain dari India 2 set langsung ya. Bahkan kalau kita lihat skornya ini cukup meyakinkan ya, 21-13, 21-9 teman-teman ya. Dan mari kita lihat lawan dari Zaki di babak 8 besar teman-teman ya. Dan Muhammad Zaki akan menghadapi pemain tuan rumah ya, yaitu Chou Tenshen yang juga turun sebagai unggulan pertama ya, atau unggulan satu turnamen teman-teman ya. Secara pengalaman memang Chou Tenshen lebih baik di atas segala-galanya dibanding Muhammad Zaki Ubaidillah teman-teman. Tapi kita doakan mudah-mudahan semangat muda ya, jiwa muda dari Zaki bisa memberikan perlawan dan kita berharap bisa meraih hasil positif melaju ke babak selanjutnya. Oke teman-teman, amin ya. Dan berikut kita akan lihat dari sektor ganda putra ya. Lagi-lagi satu-satunya wakil kita ya teman-teman ya, Rahmat Hidayat, Yeremia Erik Yace, Yakob Rambita teman-teman ya, kembali memenangkan pertandingan dengan mengalahkan pasangan Singapura 2 game langsung ya, 21-15 dan 21-16 teman-teman. Nah sayangnya teman-teman, di saat video ini saya buat, Rahmat dan Yere harus atau masih menunggu lawan mereka di babak perempat final ya, yaitu pemenang dari laga yang mempertemukan pasangan Jepang dan juga pasangan Malaysia teman-teman. Dan saat video ini saya buat mereka belum bertanding. Jadi feeling saya ya, kayaknya nanti akan menghadapi pasangan Jepang teman-teman. Tapi siapapun lawannya, kita berharap Rahmat dan Yere bisa mengalahkannya dan melaju ke babak final ya, atau semifinal dan final nanti teman-teman. Oke, berikutnya kita bergeser ke sektor ganda putri teman-teman ya. Ada 2 wakil kita yang kita kirim dan saat video ini saya buat, satu sudah menyelesaikan pertandingan ya, yaitu pasangan Melissa Rahel dengan mengalahkan pasangan Malaysia 2 game langsung ya, 21-17 dan 21-18 teman-teman. Sayangnya saat video ini saya buat, sekali lagi Apri dan Feby belum menyelesaikan pertandingan mereka teman-teman, atau belum bermain ya, menghadapi pasangan Korea Selatan. Dan mari kita lihat di babak 8 besar nanti ya, khusus untuk pasangan kita yang pertama yaitu Melissa dan Rahel. Dan mereka harus menunggu ya teman-teman ya, lawan mereka yaitu sesama pasangan tuan rumah yang belum bermain saat video ini saya buat ya. Jadi informasinya belum bisa saya update ya, tapi yang pasti pemain kita sudah lolos ke babak 8 besar dan harus menunggu lawan mereka dari tuan rumah teman-teman. Nah, dan untuk Apri Siti kita doakan mudah-mudahan bisa mengalahkan pasangan Korea Selatan dan menemani Melissa dan Rahel ya. Bukan Apri Siti, sorry ya, Apri Feby teman-teman ya. Kita berdoa mudah-mudahan mereka juga menang dan menemani Melissa Rahel di babak perempat final. Next kita lihat sektor yang paling banyak mengirimkan wakilnya ya. Ada 8 wakil seperti yang dikirim, 6 sorry ya, di babak 16 besar dan hasilnya ternyata 50-50 teman-teman ya. Yang pertama ada Rehan Gloria harus mengakui keunggulan pasangan Thailand dan harus tersingkir di babak 16 besar ya. Kalah rubber set, pertarungan sengit bisa dibilang, tapi sayang sekali langkah mereka harus terhenti ya. Dan berikut ada pula pasangan Amri Sanawi Nita Firona Marwa juga harus mengakui keunggulan pasangan tuan rumah 2 set langsung dengan skor 16-21 ya. Dan yang berikutnya juga yang tersingkir adalah pasangan Marwah dan juga Aisyah Salsabila yang harus mengakui keunggulan pasangan Malaysia dalam duel selama 3 babak yang kita lihat skornya mirip ya dari game pertama sampai dengan game terakhir ya. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman buat pemain-pemain kita ya, khususnya pemain muda. Semoga bisa mengembangkan performa mereka, memperbaiki performa mereka supaya next turnamen bisa bermain lebih baik lagi teman-teman. Nah, selain itu juga ada pula wakil kita dari ganda campuran yang lolos teman-teman ya. Yang pertama adalah pasangan Dejan Siti ya, berhasil mengalahkan pasangan tuan rumah dengan skor 21-14 dan 21-16. Berikutnya ada juga Jafar Felisa yang mengalahkan pasangan tuan rumah 2 game langsung ya, 21-12 dan 21-13. Dan satu lagi ini pasangan yang mungkin dinanti-nantikan ya karena ada Melati teman-teman ya, yang notabene dia pernah menjadi seperti nomor 1 dunia ya saat pasangan dengan saya lupa lagi siapa ya,
Saya lupa namanya. Pokoknya intinya Bobby Melati mengalahkan pasangan Jepang ya, Hiroki dan Natsu Saito 2 game langsung ya, 21-11, 21-16 teman-teman. Dan kita lihat di sini di babak perempat final nanti teman-teman ya. Dejan City akan menghadapi pasangan Malaysia, kemudian Jafar Felisa menghadapi pasangan tuan rumah unggulan ke-8 ya, sementara Jafar Felisa unggulan ke-4. Kemudian ini Bobby Melati akan menghadapi unggulan ke-7 ya dari Malaysia. Lagi-lagi dari Malaysia yang akan menjadi penantang kita teman-teman di babak perempat final sektor ganda campuran. Dan teman-teman saya berharap ya, seandainya nanti Jafar Felisa menang, kemudian Bobby Melati menang, maka kita sudah mengunci satu tempat di laga final ya. Karena akan terjadi duel sesama pasangan Indonesia di babak perempat final. Tapi itu hanya ya, kita boleh bermimpi ya, tapi yang pasti kita lihat situasi juga teman-teman. Oke sobat badminton lover, sobat orang biasa, mungkin itu saja sedikit pembahasan mengenai Yonex Taipei Open 2025 di hari ketiga alias di babak 16 besar. Beberapa waktu kita meraih hasil positif, lolos ke babak perempat final, namun ada pula yang tersingkir. Namalah itu juga namanya pertandingan seperti itu ya, ada menang ada kalah. Jadi mari kita dukung dengan bijak, jangan pernah kalian menghujat para pemain. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau hal yang kurang berkenan, karena kalian sedang berada di channel orang biasa, bukan pengamat tapi penikmat badminton. Bye bye.